Bapak ya. Ya. Langsung saja, ini sudah berapa hari hari ya? Kita mulai Tanggal 20 ya? iya, iya. 20 kan? Tanggal 20. Tanggal 18 kita mulai pembukaan 18 aja sampai tanggal 8 Januari Pak. Ya, 18 sampai 8 Januari. Ya, Satu pekan ya? ya satu pekan Pak. Alhamdulillah lancar ya Pak ya? Ya, Ya. Di sini Yang sini bahwa penghuninya tidak akan lonjakan. siap. Tidak ada lonjakan berarti menurun atau tetap? Landai aja Pak. Stagnan. Fungsi daripada terminal ini kan samping fungsinya sebagai hub atau ini tempat berkumpulnya daripada penumpang, sebisa mungkin juga terminal ini bisa berfungsi sebagai sarana pariwisata mereka, wisata mereka. Jadi mereka bisa melihat laut, bisa ini dan sebagainya. Mereka sangat suka. Nah, ternyata sudah difasilitasi oleh Pak GM Pelindo dan Pak penekanan dari Pak KSUP bahwa di lantai yang paling atas, yang paling indah, bisa melihat laut dan sebagainya, itu dipakai untuk mereka menunggu. Mereka menunggu sehingga mereka merasa nyaman di sini, merasa nyaman dan merasa seperti sudah berwisata gitu. Jadi ini saya apresiasi daripada Pelindo. Terus kalau fasilitas sudah bagus, sudah ada tempat musola, sudah ada tempat ada toilet. Terus tadi juga pas pada waktu di posko, semua kelengkapan daripada posko, tempat untuk pengaduan dan lain-lain sudah dilengkapi. Juga masalah kesehatan ada ya Pak ya? Dari kesehatan juga ada. Klinik ada ya Pak? Di Pelindo ada ya? Klinik kesehatan pelabuhan, klinik dan lain-lain. Jadi sebelum kapal itu berangkat atau sebelum penumpang itu berangkat, diharapkan mereka bisa melakukan pengecekan gratis istilahnya ini. Kalau perlu perusahaan pelayaran juga menyediakan pengecekan gratis agar dipastikan semua penumpang dalam keadaan sehat. Nah, ini supaya tidak nanti terjadi sakit atau akhirnya menyusahkan karena kan keterbatasan kru. Kalau di kapal kan keterbatasan, tapi kalau di pelabuhan sewaktu-waktu bisa diangkut oleh ambulan dan lain-lain. Ambulan ada ya Pak di pelabuhan ini ya? Ambulan. Nah, kalau perlu perusahaan pelayaran menyediakan ambulans di saat-saat peak season seperti ini dibutuhkan ambulan karena banyaknya penumpang-penumpang yang stay di pelabuhan. Di saat-saat peak season itu kan terjadi peningkatan daripada kapasitas kapal. Nah tentu di pelabuhan sendiri juga terjadi peningkatan kapasitas karena kalau saya lihat dari jumlah kursi yang ada di pelabuhan ini kira-kira hanya bisa untuk satu kapal aja. Nah padahal panjang dermaga yang ada di sini ini sekitar mungkin 400-an ya? 490. Jadi berarti bisa dua kapal sekaligus sandar di sini. Berarti apa? Ini membutuhkan tambahan ruangan penumpang. Nah, untuk mensiasati jumlah ruangan penumpang sementara yang masih belum ditambah, itu perusahaan pelayaran diharapkan bisa menginformasi kepada masyarakat konsumennya. Apa? Dia diminta untuk datang misalnya 4 jam sebelum. Ada yang dihimbau lagi 2 jam sebelum. Jadi tidak menumpuk. Ada yang 2 jam, ada yang 4 jam sebelum. Jadi ada yang 3 jam sebelum. Sehingga pas pada waktu di terminal ini tidak terjadi penumpukan. Terus tadi saya lihat di posko sudah ada BMKG. BMKG ini penting untuk menginformasikan cuaca.
agar sudah dipastikan cuaca itu baik di dalam satu perjalanan. Terus juga ada Basarnas yang sewaktu-waktu bisa koordinasi. Harusnya Basarnas ini penempatannya tidak hanya di posisi pelabuhan, tapi kalau bisa di tengah-tengah dari Indonesia. Di mana itu? Di Masalembu. Di sana. Jadi sewaktu-waktu kalau ini mereka untuk penyelamatan, Basarnas itu kan sebenarnya di bawah Coast Guard. Coast Guard-nya KPLP. Ya toh, Coast Guard kan sudah ditentukan nih sekarang. Coast Guard-nya adalah KPLP dari perhubungan. Basarnas itu dari sisi SAR-nya, dari sisi keselamatannya. Terus Kamlanya itu dari sisi keamanannya. Jadi KPLP itu membawahi Sarnas sama Kamla. Itu keamanan dan keselamatan. Ini posisinya harus betul-betul pada posisi-posisi strategis. Kapal patroli kita tidak boleh di pelabuhan-pelabuhan, tapi harus ada ditempatkan di posisi-posisi strategis agar bisa mengantisipasi. Karena di udara pun trafficnya itu di udara itu trafficnya itu sentralnya itu di Masalembu. Jadi itu yang saya usulkan dari dulu itu juga dilewati oleh namanya ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia, jadi internasional, sehingga kita terlihat bahwa kita memang concern di keselamatan, kita concern di keamanan.